Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatan Fariski. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Syarfuddin atau IAIS. Prodi saya Komunikasi dan Penyiaran Islam. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah logika. Yang pertama, sejarah singkat logika. Mungkin yang kedua, pentingnya logika. Ketiga, kenapa harus menggunakan logika, dan apa itu penalaran, ada berapa sih penalaran itu, dan juga apa saja contohnya. Pentingnya penalaran dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Baik, yang pertama, sejarah singkat logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Logika itu sendiri berarti cara berpikir atau cara hidup yang masuk akal. Masuk akal yang bagaimana? Masuk akal yang wajar, yang tentunya didasari dengan argumen yang dapat dimengerti. Jika dalam arti teknis, logika termasuk disiplin ilmiah, yakni kegiatan intelektual yang dipelajari dan dipahami secara sistematis dan rasional atau menurut pemikiran yang logis. Jadi dapat dipelajari secara rasional. Oke, yang kedua, pentingnya logika bagi kehidupan manusia. Jadi logika tentu berperan penting dalam kehidupan sehari-hari karena setiap hari mayoritas kita berpikir menggunakan akal sehat. Bisa dilihat dengan realita yang ada, contohnya secara fisik. Manusia memiliki kelengkapan anggota tubuh seperti mempunyai tangan, mata, hidung, kepala, telinga, dan lain-lain, kecuali yang mempunyai cacat secara fisik. Oke, yang ketiga, kenapa harus menggunakan logika? Karena agar kita tidak salah arti dalam memahami sebuah pernyataan, baik bahasa dan juga ungkapan atau yang dikatakan. Yang keempat, apa sih yang dimaksud dengan penalaran? Penalaran merupakan sebuah proses berpikir dengan menggunakan akal disertai pernyataan yang tersusun atau tertata dengan menggunakan cara tertentu. Jadi penalaran itu merupakan proses berpikirnya dengan pernyataan yang tersusun atau tertata rapi. Jadi tidak asal berpikir. Yang kelima, penalaran dibagi menjadi dua, yakni penalaran induktif dan penalaran deduktif. Jadi di sini untuk penalaran itu ada dua. Yang pertama penalaran induktif, yang kedua penalaran deduktif. Apa itu penalaran induktif? Penalaran induktif merupakan suatu pernyataan dari khusus ke umum. Jadi contohnya, mobil Toyota memiliki roda, mobil Suzuki memiliki roda, dan mobil Daihatsu memiliki roda. Jadi semua mobil mempunyai atau memiliki roda. Khususnya di mana? Khususnya itu di mereknya, seperti halnya mobil Toyota, Suzuki, Daihatsu. Terus umumnya di mana? Umumnya itu semua. Jadi dari awal yang khusus menjadi umum, itu yang dinamakan induktif. Sedangkan penalaran deduktif itu kebalikannya, yakni suatu pernyataan dari umum ke khusus. Contohnya semua orang berada di perjalanan mengendarai kendaraan. Firda
sedang berada di perjalanan. Berarti Firda sedang mengendarai kendaraan. Di sini untuk umumnya itu semua orang, dan khususnya itu ke Firda atau subjeknya. Lanjut untuk yang keenam, pentingnya penalaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang terakhir, kenapa sangat penting agar kita tidak salah paham atau kita tidak salah dalam proses berpikir, dan tentunya agar kita lebih menggunakan akal sehat baik secara empirik atau pengalaman dan juga secara non empirik atau secara rasional logis. Jadi itu tadi penjelasan terkait logika dan juga penalaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.